إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم ارحمنا بالقرآن أما بعد. Hadirin jamaah majelis taklim yang dirahmati oleh Allah, marilah dalam kesempatan ini kita tingkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dirahmati oleh Allah. Sebelumnya sudah disampaikan kaitan dengan menerima suap, menerima sokongan, dosa besar. Tambah saya satu cerita, saya baca hikayat dari Imam Abu Amr al-Auza'i rahimahullah yang tinggal di Beirut. Ada seorang Nasrani yang menemuinya. Orang itu berkata, sesungguhnya gubernur kota Baghdad telah berbuat aniaya terhadapku. Aku minta tolong kepadamu untuk menulis surat kepadanya mengenai masalah ini, yakni kepada gubernur tadi. Lalu orang itu menyerahkan seguci madu. Imam Al-Auza'i berkata, andai bisa milih, kamu mengambil kembali madu itu dan aku tuliskan surat bagimu untuknya, atau kamu mengambil kembali madu itu tanpa suratku. Ya intinya pokok belas. Tak tulis apa orang ya, pokoknya itu kudu tak jiko. Silahkan kamu pilihnya mana. Imam Al-Auza'i seperti itu. Kemudian Imam menulis sepucuk surat kepada gubernur itu supaya dia menghapuskan pajak bagi orang Nasrani itu. Orang Nasrani itu mengambil surat dan guci madu itu, kemudian dia berangkat menghadap gubernur dan menyerahkan surat sang imam. Berkat surat itu gubernur menghapus pajak atas Nasrani itu sejumlah 30 dirham. Semoga Allah merahmati ini Imam Al-Auza'i. Jadi yang dirahmati oleh Allah, ini contoh dari ulama-ulama sebelum kita kaitan dengan menerima suap. Kalau memang itu tugas kita bisa melakukan kebaikan untuk orang lain, kita bisa memberikan manfaat untuk orang lain, itu ya udah kita lakukan itu ikhlas mengharap ridha Allah, jangan mengharapkan dunia. Subhanallah, orang Nasrani sekalipun ya memang ada pengen berbagi juga, itu pun ditolak oleh Imam Al-Auza'i karena Imam Al-Auza'i menganggap hal tersebut adalah suapan, adalah sokongan buat dia supaya mau menuliskan untuk pimpinan muslim, gubernur pada waktu itu. Ya, adanya dirahmati oleh Allah. Dengan ini ya kita usaha. Kalau memang kita bisa membantu saudara kita, itu silahkan dibantu. Insya Allah di sana ada pahala. Jangan mengharapkan imbalan dari itu semua, mengharapkan balas budi dari orang lain. Jadi kita melakukan semua kebaikan itu mengharaplah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang perlu diperhatikan, karena banyak sekali hal-hal yang seperti ini terjadi di sekeliling kita. Banyak sekali seperti itu. Dan sebenarnya bukan berarti kita nggak boleh bersedekah, gitu. Tapi untuk menjaga keikhlasan seorang hamba, orang
orang yang membantu seseorang itu usahakan ikhlas, karena di situlah nanti seseorang akan mendapatkan pahala dari Allah. Maka dari itu silahkan nanti dalam kehidupan kita kalau kita bantu ya ikhlas. Mau setelah itu dibalas budinya atau tidak itu urusan dia. Urusan kita itu adalah berbuat baik pada orang lain, memberi manfaat untuk orang lain dengan ucapan kita, dengan perbuatan kita, dengan apapun yang kita miliki, pikiran kita, harta kita atau yang lain sebagainya. Silahkan itu dibantu. Meskipun terkadang bisa jadi kadang ketika kita di atas diminta tolong, tapi ketika kita di bawah nggak ditolong balik kadang. Jadi kalau seperti itu bagaimana? Ya udah kita mintanya sama Allah. Kalau ulama menyampaikan gini, kaitan dengan kita harus mengusahakan kewajiban kita. Kewajiban kita harus kita jalankan. Adapun hak mintanya sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun kita bisa bantu orang itu. Adapun ketika kita butuh bantuan, itu mintanya sama Allah Subhanahu wa taala, bukan minta kepada manusia. Jadi kalau ini yang menjadi landasan hidup kita, insya Allah kita nggak akan marah sama orang lain. Mau dia balas budi atau tidak, mau dia lihat kita atau tidak, mau dia menganggap kita saudara atau tidak, tetangga atau tidak, itu tidak penting. Anggapan orang lain itu nggak penting buat kita. Yang penting adalah anggapan Allah kepada diri kita. Jadi itu. Dan kita berbuat baik pun juga tidak mengharapkan apapun dari manusia. Kita mengharapnya ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kembali kepada niat kita dalam segala kebaikan yang kita lakukan. Selesai kaitan dengan suap menyuap dosa besar. Selanjutnya dosa besar yang ke-33. Perempuan menyerupai laki-laki dan sebaliknya. Tomboy, alhamdulillah. Atau sebenarnya laki-laki seperti perempuan apa istilahnya? Istilahnya apa? Lawan aja nih. Lawan orang itu orang. Ya, itu juga termasuk dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah hadis sahih menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'anallahu al-mutasyabihat minan nisa'i bir-rijal wal mutasyabihin minar rijali bin-nisa." Allah melaknat wanita yang menyerupai dalam berpakaian atau dalam bersikap, wanita yang menyerupai laki-laki, begitu pula laki-laki yang menyerupai wanita dalam segala hal pakaian, bersikap, atau nanti bisa jadi yang sering terjadi adalah suaranya diudoke atau nanti tangannya diletiki dan lain sebagainya. Dalam riwayat lain disebutkan la'anallahu rajulatu minan nisa'i. Allah melaknat wanita yang kepria-priaan. Dalam satu riwayat yang lain juga disebutkan la'anallahu mukhannatina minar rijal wal mutarajjilati minan nisa. Allah melaknat pria yang kewanita-wanitaan dan wanita yang kepria-priaan. Maksudnya wanita yang menyerupai pria dalam pakaian dan berbicara. Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, "La'anallahu al-mar'ata talbasu libsatar rajuli wal rajula yalbasu libsatar mar'ati." Allah melaknat perempuan yang berpakaian dengan pakaian laki-laki dan laki-laki yang berpakaian dengan pakaian perempuan. Naudzubillah min syarri dzalik. Baru minggu kemarin saya dapat berita di Solo Pos atau apa, Radar Solo, pokoknya di Solo itu sekarang ada banyak sekali anak seumuran SMP itu yang senang dengan sesama jenis, dan itu menyebabkan terjangkit penyakit kelamin. Naudzubillah min syarri dzalik.
Jadi disuruh ini, jadi disuruh usia SMP itu banyak penyakit meningkat di umur sekian itu tadi yang yang terjangkit penyakit kelamin, jadi ada bisul atau apa di kemaluannya atau apa, dan itu biasanya terjadi pada orang-orang yang hubungan seks sesama kelamin. Naudzubillah min syarri dzalik. Umuran segitu di Solo ini beritanya seperti itu, dan itu pun juga banyak sekali yang tidak mau dirawat, tidak mau diobati. Kenapa? Alasannya malu, tapi dia punya penyakit seperti itu, gak mau direhabilitasi dan diobati, itu gak mau. Ya mungkin ya karena udah terbiasa seperti itu. Alhamdulillah. Dan ada indikasi, salah satu indikasinya adalah setelah divaksin itu, wallahu a'lam bishawab. Naudzubillah min syarri dzalik. Jadi salah satu indikasinya itu, sehingga laki-laki pengen menyerupai perempuan seperti itu karena diubah gennya. Kan salah satu vaksin itu kan merubah gen itu. Salah satu caranya seperti itu, sehingga terjadi hal-hal yang seperti ini. Ya, naudzubillah. Bahkan saya pun juga dengar sendiri setelah baca ini, ternyata di sekolah saya pun juga ada sering ada yang seperti itu. Itu punya tetap diluluskan. Alhamdulillah. Nah, murid yang seperti itu punya penyakit seperti itu, dia berobat untuk mengobati itu. Alhamdulillah. Ya, kita lanjutkan. Intinya semua yang diharamkan oleh Allah itu pasti berakibat terjadi musibah yang lebih dahsyat. Pasti lebih ketika sebelumnya sudah saya sampaikan liwat kaitan dengan dosa besar itu adalah zina, itu kalau dengan beda jenis. Kalau sama jenis kan namanya liwat begitu. Salah satu liwat yang asghar itu adalah mengumpulkan istri dari dubur, itu pun juga termasuk liwat kecil. Nah, jadi itu pun juga haram, harus ditekankan. Kalau itu terjadi, itu pasti akan ada penyakit, karena itu ada tempat yang kotor, tempat keluarnya kotoran di situ. Haram, jangan. Yang diperbolehkan adalah kemaluan, bukan dubur. Ya, seksual yang menyimpang seperti ini menyebabkan banyak penyakit. Bahkan dalam hadis juga disebutkan bila mana riba dan zina sudah merambah, pasti Allah akan turunkan penyakit yang sebelumnya yang tidak ada obatnya, penyakit yang sebelumnya belum ada. Ya, salah satunya penyakit kelamin seperti ini, bahkan itu bisa jadi nular kepada anak turunnya. Na'udzubillah. Ya, salah satu penyebabnya ini, perempuan menyerupai laki-laki menyerupai perempuan. Kalaupun itu terjadi pada keluarga kita harus mengingatkan. Apabila seorang perempuan memakai pakaian yang biasa dipakai oleh orang laki-laki seperti model baju atau celana panjang atau lengan yang sempit, maka ia telah menyerupai laki-laki dalam hal pakaian, dan dengan demikian ia berhak atas laknat dari Allah dan Rasulnya. Jika perempuan itu telah bersuami, sedangkan suaminya itu mendiamkannya atau malah ridho terhadapnya dan tidak melarangnya, maka si suami juga terkena laknat. Sebab salah satu kewajiban suami adalah membimbing istri menuju kepada ketaatan Allah dan melarangnya dari perbuatan maksiat. Jadi suami harus mengingatkan, kepala rumah tangga harus mengingatkan
mengingatkan, kalaupun itu adalah istrinya. Begitu pula ketika itu anak perempuannya. Kalau anak perempuan belum bersuami, maka dia pun juga tanggungan laki-laki, tanggungan bapaknya. Allah berfirman, ayat yang masyhur, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Wa quduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Maksud ayat di atas adalah didiklah, ajarilah, dan perintahkanlah mereka supaya mereka taat kepada Allah, dan laranglah mereka berbuat durhaka kepada Allah. Demikian pula hal itu wajib bagi dirimu sebagai hak dirimu. Jadi hak diri kita pun juga sama, kita juga harus menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Jadi selain kita mengingatkan orang lain, diri kita pun juga harus seperti itu, sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah kita jalankan. Kalau itu larangan, kita pun harus berhenti. Salah satunya kaitan dengan menyerupai lawan jenis. Ya, bagaimana kalau misalnya pakaian yang bisa untuk laki, bisa untuk perempuan, ya kalau memang biasa seperti itu ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau tidak, ya usahakan sesuai dengan jenisnya. Bahkan Allah lebih warna-warna pun kan ada identik gitu ya. Warna identik laki seperti ini, identik perempuan seperti ini. Ya kalaupun misalnya couple lagi ya enek podone, tapi ya tetap ada yang menunjukkan bahwa dia laki-laki, ada yang menunjukkan dia itu perempuan, itu juga perlu. Jadi seperti itu supaya tidak tidak menyerupai perempuan atau tidak menyerupai laki-laki. Kalau perempuan insya Allah warna apa aja masuk. Kalau laki-laki misalnya kuping, waduh. Kadang-kadang seperti itu ya. Ya tetap nanti harus ada campuran kombinasi warna yang lain gitu biar tidak tidak jadi picky boy, tidak seperti itu. Hal ini juga sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Masing-masing kalian adalah pemimpin dan masing-masing kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka yang dipimpinnya. Ar-rajulu ra'in fi ahli baitihi wa huwa mas'ulun anhum yaumal qiyamah. Seorang laki-laki itu pemimpin dalam keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka pada hari kiamat. Nah, tadi kaitan dengan ngajak kepada ketaatan kepada Allah pun juga menjadi tanggung jawab suami. Menjadi tanggung jawab suami. Dalam hadis ini disebutkan bahwa Nabi SAW bersabda, ingatlah kaum laki-laki akan binasa dikala mereka mentaati wanita. Di hadis yang lain disebutkan seperti itu. Laki-laki yang mentaati wanita itu akan binasa. Kalau Umar bin Khattab itu perkataannya adalah yang masyhur, sawirhum wa khalifhum. Sawirhunna wa khalifhunna gitu. Ya diajak musyawarah nggak apa-apa, tapi tetap selisihi mereka. Maksudnya apa? Kalau memang tidak logis ya tinggalkan. Ya diajak musyawarah, tapi setelah itu kita tetap ambil jalan yang sesuai dengan pikiran kita. Kenapa kok laki-laki itu jadi pemimpin? Karena logikanya yang digunakan, pikirannya lebih panjang. Wallahu a'lam bishawab. Meskipun kita juga harus minta pertimbangan perempuan.
Tapi kalau memang tidak sesuai, tidak harus semuanya diikuti. Jadi laki-laki juga harus punya power di situ. Paham ya sampai sini ya? Ada yang perlu ditanyakan? Pengantuk. Silakan. Bagaimana kalau seperti yang kita ketahui dalam kebiasaan kalau kebiasaan di lingkungan kita, contohnya guru itu kan dalam mengajar juga sering berpenampilan berpakaian seperti celana panjang seperti ini, terus juga menggunakan jika ini gimana tadi itu pakaian menyerupai laki-laki atau bagaimana? Ya makanya usahakan sebagai guru pun ya harus menunjukkan bahwa dirinya itu kalau perempuan ya sebagai perempuan. Kalaupun terkadang memang pakai celana yang untuk perempuan, misalnya pas olahraga, nah ini ya menunjukkan celana yang khusus perempuan kan tetap ada, celana olahraga itu ada, teman. Jadi seperti itu usahakan. Nah, jadi hal-hal yang seperti ini harus diperhatikan juga. Sama saja mau jadi guru atau jadi pegawai di mana saja memang harus tetap sesuai dengan syariat Islam yang menunjukkan dari manapun kalau untuk perempuan ya tetap kelihatan perempuan, bukan sebaliknya. Bahkan nanti di bawahnya pun juga akan ada cerita yang ada perempuan ditegur sama Ibnu Umar karena dia perempuan tapi kelihatan seperti laki-laki. Meskipun ya terkadang bagaimanapun dalam keadaan tertentu wanita itu juga terkadang harus bekerja. Misalnya dia jadi janda harus hidupi dirinya dan anaknya misalnya, dia harus bekerja. Mungkin bisa jadi itu kerjaan laki-laki kan, memang dia bisanya seperti itu atau melanjutkan bisnisnya suami atau kerjaan suami sebelumnya. Ya nggak apa-apa silakan, tapi tetap menunjukkan sebagai perempuan, etika sebagai perempuan itu seperti itu harus ditunjukkan. Bukan berarti terus berubah jadi laki-laki, nggak bisa. Bisa dipahami sampai sini. Barangkali yang lain, monggo. Terima kasih. Ya ini kalau masa ini tadi saya kira saya kecil aja sudah ada laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan itu sudah banyak. Hanya sekarang mungkin baru diekspos karena banyak media yang cepat sekali. Kalau yang berpakaian tadi pada mulai tahun berapa nih? Tahun 2000-an ya, itu Kowat Polman itu sudah mulai banyak. Itu pakaiannya memang harus begitu. Ya. Nah ini kalau saya, insya Allah kalau lingkungan sini tidak ada yang seperti ini. Ya. Kalau kita bahas ini berarti kan untuk kita yang tidak seperti itu. Langkah apa atau organisasi apa yang harus, ini ada fenomena seperti ini harus kita bagaimana? Kalau sementara ini seperti banci-banci yang sering jualan diri di jalan itu hanya dioperasi, masukkan mana sudah keluar lagi, atau belum masuk ke panti apa itu sudah keluar. Nah ini kok saya belum melihat gerakan apa yang untuk merehabilitasi atau pembinaan. Kalau ini kan untuk pelajaran kita, mudah-mudahan di keluarga kita bina saja. Yeah. Insya Allah yang di lingkungan sini, insya Allah tidak ada yang seandainya ya mungkin satu, tapi mayoritas tidak. Nah ini justru saya malah ke dunia lain di luar sana. Yeah. Kok saya belum melihat gerakan apa di sana? Terima kasih. Yeah. Makanya kaitan dengan ini yang perlu dikritisi itu adalah kaitan dengan emansipasi wanita itu. Ini yang pemikiran. Dari segi pemikiran inilah yang nanti menyebabkan wanita itu pengen unggul di atas laki-laki atau disamakan kedudukan dengan laki-laki. Inilah yang ini kaitan dengan pikiran. Ini justru yang masih bisa jadi terjangkit di keluarga kita. Kalau pakaian mungkin belum, karena masih ada rasa malu di Indonesia ini karena memiliki kebiasaan timur kan seperti itu. Nah, masih ada rasa malunya.
Tapi kaitan dengan pemikiran sudah masuk. Jadi ghazwul fikri di sini. Jadi perang ideologi. Perang ideologi inilah yang udah masuk di Indonesia, bisa jadi masuk di keluarga kita atau di pikiran kita masing-masing. Perempuan dia pengen menyamai derajatnya laki-laki. Perempuan yang laki oleh masuk lanang oleh, kan gitu. Itu sering terjadi. Sehingga nanti mereka pengen misalnya pemimpin pun itu juga, kalaupun perempuan juga nggak apa-apa, itu juga hal yang perlu dikritisi sekarang ini. Ini ghazwul fikri sekarang di sini nih. Perang ideologinya di sini ini yang justru harus ditekan, karena memang kita pembahasannya kan cuma baru kaitannya dengan pakaian ya. Tapi apa yang bisa kita lakukan sekarang? Kita perangi pemikiran-pemikiran salah di sini. Jadi cara pandang yang itu tadi, perempuan pengen menduduki kedudukan yang sama dengan laki-laki, ini yang harus disingkirkan. Bahkan naudzubillah min syarri dzalik, saya pun juga baru saja kemarin ada kalau di sekolah itu Sulitja, survei lingkungan belajar. Ada yang jadi guru di sini? Pensiunan. Ada Sulitja kalau dulu apa? Intinya sekolahnya piye, begini piye kan gitu kan? Ya, Sulitja itu salah satunya itu tadi, ketika misalnya ada lomba harus keluar rumah, tapi sing isoi gawe itu menungi piye ning wonge wegah. Jadi ya ini biasanya dilakukan oleh laki-laki. Atau ketika kan SMP itu, misalnya murid perempuanmu itu pengen daftar ning SMK misalnya. SMK sih biasanya digo lanang. Mesin atau apa. Dan dia pengen seperti itu, apa responmu? Dan ditanya seperti itu. Tapi yang dikehendaki oleh aplikasi kui, oleh pemerintah yang bikin itu, ya kita harus mendukung tetepan, menurut. Kerjaan-kerjaan yang seperti itu, yang biasanya dilakukan laki-laki, itu perempuan ya ora apa-apa menunggui, menunggui. Atau misalnya kamu sebagai guru perempuan di sekolahmu, nah kamu diperintahkan untuk tadi banding harus keluar kota selama lebih dari 3 hari. Tapi suamimu nggak izinkan, apa yang harus kamu lakukan? Itu pikiran-pikiran seperti itu jelas kalau sesuai dengan aku pas isi kui, ya tak isi sesuai dengan yang dikehendaki oleh aplikasi. Tapi itu sebenarnya merusak cara berpikir kita dengan cara seperti itu. Nah, padahal hadisnya jelas, misalnya harus keluar kota, itu kan harus pakai mahram kan itu. Laki-laki bebas. Kalau perempuan kan harus pakai mahram, harus didampingi oleh orang tua, kan gitu kan. Tapi faktanya ekonomi, ya rasanya menunggui, itu udah dirusak, gurunya aja udah dirusak dengan cara seperti itu. Jadi ini yang justru dikritisi. Kita harus sampaikan kepada orang-orang sekitar kita. Jadi ketika saya jawab seperti itu, konco-konco dia tak ajarin, ini pembodohan masal ini. Udah, saya bilang belak-belakan seperti itu. Ya tentunya orang-orang sekitar saya itu yang memang juga biasa ngaji, biasa halaqah, biasa baca Quran, tahu tentang syariat Islam juga. Saya bilang kepada teman-teman yang seperti itu, Allah bisa hal-hal yang seperti ini merusak. Jadi seperti itu. Bahkan nanti misalnya kaitan dengan kerja itu pun juga seperti itu. Wanita yang aku yang pengen kerja itu duit dan aku kebutuhanku aku ada buku dan seterusnya, dengan berbagai alasan yang akhirnya dia keluar dari fitrahnya, padahal kewajiban mencari nafkah adalah kewajiban laki-laki.
Ya perempuan yang ngotot ingin kerja, sing lanang malas kerja. Akhirnya ketika nikah, sing kerja sing wedok, sing lanang ngomong ning omah. Sering terjadi seperti itu. Jadi ya kembali tadi kepada kalau ini tadi kaitan dengan pakaian atau keadaan kebiasaan. Tapi ya faktanya di lapangan masih seperti itu. Kita pun juga punya anak, bisa jadi anak perempuan, dia juga bekerja misalnya. Itu ya seperti itu. Kita juga bisa jadi memfasilitasi anak kita. Anak yang kerja, kebutuhannya sih ngomong ID, padahal ID juga merasa keberatan, bisa jadi, kan gitu ya. Karena yang seperti ini tentunya harus dikritisi. Ya mungkin pakaian kita belum seperti itulah. Dan Indonesia izin masih malu. Tapi kalau pemikiran-pemikiran yang salah, yang menyalahi syariat, yang keluar dari syariat, itu banyak sekali yang harus di-counter, yang harus disampaikan kepada orang-orang sekitar kita. Ini pakaian, saya kira kalau pakaian sudah tidak penting, Ustaz. Saya di UMS itu kalau nongkrong di kantin sana pemandangannya asik-asik gitu. Coba mahasiswi juga gitu tidak merasa pakai jilbab tapi celananya ketat kayak gitu, terus terang aja mendul-mendul gitu kan. Itu kan sudah sebenarnya gimana ini UMS loh. Orang tuanya mestinya mendorong sekolah di sana mestinya. Itu banyak sekali berapa kasus itu. Saya terus terang aja kan laki-laki ya tidak nolak melihat itu, tapi dalam hati masya Allah ternyata alhamdulillah oke lah. Tapi ternyata ya, itu betul, itu saya tidak munafik. Tapi seperti itu kenyataannya. UMS, kecuali kalau UMS umum gitu. UMS itu begitu santainya, kayak gitu, asik gitu. Ya kita ngopinya juga asik saja. Maaf ini hanya melihat atau dulu. Iya, makanya kaitan dengan ada. Ada yang manfaatnya loh Pak Mas. Apa? Ada yang manfaatnya juga. Ada. Bagian besar depannya dia. Teman saya karena di sana. Tapi yang saya katakan yang pakai ini. Iya, makanya perlunya belajar, anak kita belajar syariat itu di situ. Jadi ini bukan cuma sekedar menyerupai laki-laki saja. Kaitan dengan perempuan itu pakaian perempuan, tapi kalau menonjolkan anggota tubuh yang sudah menonjol, nah gitu. Itu ya justru yang itu sesuai dengan larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dilaknat oleh Rasulullah SAW. Kasihan ariyat berpakaian tapi telanjang. Kita berpakaian tapi telanjang, tapi kelihatan semuanya. Bahkan dia pengen dilihat seperti itu, betul. Jadi ini memang melencengnya di kaitan dengan ini. Nah, kemarin sudah saya sampaikan juga kaitan dengan kasihan ayat ini. Ya makanya kita harus ingatkan anak kita, dibimbing mereka tetap diajak kajian. Anak azan sekarang kok ngaji gawinya. Lebih percaya karo media sosial. Tanya agama itu nih media sosial itu akhirnya YouTube dan TikTok. Rawahu TikTok menjadinya ruwetan. Karena ini Ustaz, Saya ini sekalian mengingatkan saja. Kadang-kadang sudah jilbabnya panjang itu, tapi dia lupa bawa tas serempan. Jadi pas dibelah itu akhirnya jadi menonjol. Nah itu kadang-kadang tidak terasa. Karena kalau sudah asik tamasya kuliner itu ibu-ibu tuh seringnya gitu serempan, asik foto-fotonya, lupa ininya garis itu jadi kelihatan. Jadi ini fakta di lapangan. Kalau ibu-ibu sini alhamdulillah insya Allah ini yang saya pandang. Pandangannya. ya tidak bisa bohong ya. Jadi kalau mata nggak bisa bohong. Kalau umur semini ya. Ini adalah sing rada bening ya. Sama aja
sekelas saya dan ustadz yang delok ngono ya jane iso duwe ya sini. Lah piye? Enggak piye. Enggak nanti betul. Tapi ya kembali lagi ini justru butuh kajian di sini nih. Nah, jadi butuh kajian. Makanya kita sebagai orang tua ajarkan anak kita ngaji. Bahkan hal yang yang bapak saya dulu tekankan pada anaknya semua. Ning ngendi wae kowe urip ning ndi wae oleh. Tapi kowe kudu tetep ngaji le. Jadi anaknya 7 ada jeneng pertama Solo, kedua Palembang, 3 saya di Pekonan, 4 di Wonosobo, 5 Sragen, 6 Jogja, 7 masih sama ibu di rumah. Itu ketika kumpul bapak itu sebelum meninggal, bapak almarhum itu bilangnya ya ingatkan anaknya, gue yang dibayar oleh, tapi gue ngaji ya tetepan. Meskipun gue biar lulusan pondok ngaji. Bahkan saya pun wes di sini di dia tetap ngaji kok. Harus punya halaqah, punya komunitas. Kita harus ikut ngaji juga. Supaya apa? Supaya ada yang ingatkan kita. Karena kalau tidak ada yang mengingatkan, itu lama-kelamaan tambah jauh dari jalan ini, dari Shiratal Mustaqim ini. Meskipun sekelas guru, sekelas ustaz. Bahkan saya lihat sendiri, ketika saya misalnya saya balik ke pondok. Jadi saya sudah lulus lama 2011. Itu ketika saya balik pondok ngaji, kajian yang rutin ada di pondok di sana, saya ngaji di situ. Guru-guru saya izin ngaji di pondok ya. Jadi orang kalau ngajar guru-guru itu sosok ngajar di pondok. Tapi suatu waktu pas saya ke situ, ya Allah ini guru-guru saya, mereka masih belajar. Subhanallah. Jadi tidak terus wis biasa ngaji ngajarin diri terus orang ngaji enggak. Justru kita harus ngaji kepada orang lain. Bisa jadi pengalaman diri kita dan pengalaman orang lain itu berbeda. Penyampaiannya pun juga bisa jadi berbeda. Bisa jadi aktivis biasa nyampein, tapi ketika disampaikan oleh orang lain, kita baru tertonjok di situ. Ketika kita dengerin tadi, subhanallah. Jadi ini penting. Makanya nanti saya barangkali hal-baik ini bisa dicontoh oleh bapak ibu di sini. Sebagai orang tua, anak-anak kita tetap harus dipastikan mereka ngaji. Ikut ngajimu di mana, halaqahmu di mana. Ikut kajian ustadznya siapa, ditanya harus tetap ngaji. Jadi apapun ngaji bulanan kayak mingguan kayak silakan. Jadi seperti itu, ini penting. Karena itu tadi kalau tidak, apalagi wis sibuk dengan media sosial, udah males pasti ngaji itu. Kita selesaikan dulu bab ini. Al-Hasan berkata, demi Allah, tidaklah seorang laki-laki tunduk kepada istrinya dalam segala hal yang diinginkannya, kecuali Allah Ta'ala akan menelungkupkannya di dalam neraka. Rumah Pak, rumah ya. Si ngomong Imam Al-Hasan. Demi Allah, tidaklah seorang laki-laki tunduk kepada istrinya dalam segala hal yang diinginkannya, kecuali Allah pasti akan melumpuhkannya di dalam neraka. Jadi laki-laki itu harus kawam, laki-laki itu harus kuat benar, jadi pemimpin yang tegas gitu loh. Kalaupun kita punya anak, jadikan laki-laki yang punya pendirian, yang punya ilmu sehingga tidak patuh dan taat kepada istrinya. Apalagi sampai memusuhi orang tuanya sendiri hanya karena bela istrinya. Itu sering terjadi. Itu jelas langsung neraka. Ini Hasan mengatakan seperti itu. Dalam hadis lain Rasulullah SAW pernah bersabda, langsung terjemahnya, 2 macam calon penghuni neraka yang belum aku lihat sekarang, yaitu di zaman Nabi. Yaitu pertama,
Orang yang mempunyai cambuk seperti ekor sapi, yang dengan cambuk itu dia memukuli orang-orang. Maksudnya di sini adalah pemimpin yang dolim. Dan wanita yang memakai pakaian yang tipis sehingga tampak warna kulitnya, yang berlenggak-lenggok dalam berjalan, serta memakai sanggul yang tebal di rambutnya. Mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium harumnya surga, padahal harumnya itu tercium dari jarak sekian-sekian. Ini yang kedua ini. Kalau yang pertama tadi orang yang memiliki cambuk seperti ekor sapi ini pemimpin yang kejam, wis pokoknya bawahannya di pecut tidak, dolim dia, intinya seperti itu. Yang kedua, wanita ini kasiyat ariyat itu di sini. Nisaun kasiyatun ariyatun, perempuan yang pakai baju tapi telanjang. Yang lebih mau kita nganggo klambi tapi metet kabeh, metet kaya lemper. Jadi kita dibungkus tapi memang dibikin metet dengan kue, orang dilonggarke. Mumilat condong sini, mailat. Jadi di sini berlenggak-lenggok dalam berjalan, serta memakai sanggul yang tebal rambutnya. Ini nganggo wig, tambahan sambungan rambut. Terutama biasanya pas nikahan dengan rambut kencemorone betul. Nah, rada dhuwur ya. Rambutnya aslinya sithik tapi dikei wig sambungan rambut itu jelas. Mereka tidak akan masuk surga. Naudzubillah. Jadi kalau dalam istilah sekarang itu adalah jilbab. Jadi jilbab kita dia pakai jilbab tapi dia pakaiannya matet tadi. Jadi hal-hal yang seperti ini harus diingatkan, itu haram. Nabi berkata, ini di sini. Ketika Ibnu Umar dan Abdullah bin Amr sedang berada di tempat Zubair bin Abdul Muthalib, tiba-tiba datang seorang perempuan menggiring kambing sambil bersandar pada sebuah busur. Kemudian Abdullah bin Umar bertanya, kamu laki-laki atau perempuan? Wanita itu jawab, perempuan. Lalu Ibnu Umar berpaling kepada Ibnu Amr sambil berkata, sesungguhnya Allah Ta'ala melalui lisan Nabi SAW telah melaknat wanita yang menyerupai laki-laki dan laki-laki yang menyerupai wanita. Jadi langsung ditegur sama Ibnu Umar, sahabat Nabi SAW, ketika melihat perempuan yang menyerupai laki-laki, mungkin dalam pakaiannya, stylenya, meskipun ya Arab membala kambing memang kudu kerang menurut, tapi dia tetap pakaian menunjukkan harus harus kerang, tapi bukan berarti terus harus menyerupai lawan jenis. Di antara perbuatan-perbuatan yang apabila dikerjakan oleh wanita ia akan mendapatkan kutukan adalah menampakkan perhiasan emas, dapat kutukan, mutiara atau yang lainnya dari balik cadar. Jadi intinya kita yang pakaian besar tapi sosok kerincing-kerincingnya muni, atau ditampakkan perhiasannya. Kita yang jilbab kalau ini kayaknya burun jago lembahnya itu jadi kelihatan itu tadi loh. Mana ya? Iya. Terus selanjutnya memakai wangian atau parfum jika keluar rumah haram. Bahkan anak saya kecil masih belum 4 tahun, bentar lagi 4 tahun. Itu naik keluar biasa saja, tapi naik mulai mah dandan. Wah, dandan pun ada Pak Muda kali itu aja nih, ya Allah. Pakai anak tenang, istri saya bilangnya seperti itu. Naik keluar gak dandan, tapi kalau di dalam rumah ada bapaknya malah dandan. Ya Allah, ya Allah. Ya semoga dia jadi salihah.
Selanjutnya, memakai pakaian-pakaian yang ketat dan merangsang ketika keluar rumah, dan lain-lain. Semua itu termasuk tabarruj yang dibenci oleh Allah. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, dalam surat Al-Ahzab disebutkan seperti itu. Dan Allah membenci orang yang melakukannya di dunia dan di akhirat. Perbuatan-perbuatan yang sudah banyak dilakukan oleh kaum wanita ini, Rasulullah SAW pernah bersabda tentang mereka, aku pernah melihat ke neraka, maka aku lihat kebanyakan penghuninya adalah wanita. Beliau juga bersabda, tidaklah aku tinggalkan sesudahku suatu fitnah yang lebih berbahaya bagi kaum laki-laki daripada wanita. Semoga Allah menjaga kita dari fitnah mereka, dan semoga pula Allah memperbaiki keadaan mereka, juga keadaan kita dengan karunia dan kemurahan Allah. Amin. Ini bukan cuma untuk laki-laki, untuk wanita pun juga harus introspeksi diri. Jadi bukan untuk ngecek perempuan, merendahkan perempuan. Justru dengan hadis-hadis ini dibacakan, ini justru Islam menjunjung wanita itu, melindungi wanita itu. Dengan cara apa? Dengan cara membatasi mereka supaya tidak menampakkan aurat, supaya mereka jaga auratnya, supaya mereka tidak melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, supaya mereka taat kepada Allah dan Rasulnya, sehingga mereka pantas masuk ke dalam surga, bukan malah dibebaskan sebebas-bebasnya. Jadi memang sebagai seorang muslim itu ada aturannya. Bukan berarti terus kita justru mengekang, tidak. Kekangan inilah yang nanti menyebabkan kita selamat dunia dan akhirat. Maksudnya apa? Misalnya saya kasih contoh. Wanita, contoh yang terakhir, wanita terus dibunuh sama pacarnya, kayaknya apa? Yang terakhir mereka dimutilasi, ya Allah ya, sama pacarnya, naudzubillah, atau suaminya, lupa saya. Pacarnya yang daerah Jawa Timur kemarin, seperti itu kan yang dirugikan tetap perempuan. Jadi kalau jadi wanita murahan, apa-apa gelem sama laki-laki, gelem jajaki udah gelem gampangan menungui, itu justru bukan berarti bebas. Itu ya bebas tapi lost dulu. Ya akhirnya lost dulu, akhirnya ya dibunuh menungui. Ya bukan berarti saya bela laki-lakinya. Ya orang perempuan aku yakin ya salah, karena dia nggak tahu syariat gitu, dia nggak jaga dirinya. Ketika mereka jaga dirinya sesuai dengan syariat, insya Allah nggak akan terjadi seperti itu. Begitu pula pemerkosaan itu juga sering terjadi karena ya tadi, karena ya wis mau wis pakaian ya kayak ngono, dia senang deh, bahkan digodoh ya senang perempuan itu. Ketoknya nolak tapi aslinya nih hatinya senang, ya Allah. Na'udzubillah seperti itu. Ya hal-hal yang seperti ini, fenomena-fenomena seperti ini, ya tentunya harus jadi pelajaran buat kita. Jangan sampai anak kita kok terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya bukan berarti terus nek laki-laki terus gampang yonan. Laki-laki juga harus tahu syariat sehingga tidak tergiur dengan hal-hal yang seperti itu yang diharamkan oleh Allah. Dia segera memantaskan diri untuk jadi suami, segera mempersunting wanita yang salihah, selesai, insya Allah akan baik. Makanya dikatakan nikah itu adalah separuh agama, menyebutnya separuh dari agamanya karena di situ. Justru fitnah yang terberat bagi laki-laki adalah perempuan, begitu pula sebaliknya. Fitnah yang terberat bagi perempuan adalah laki-laki. Sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Monggo Bu. Aja protes lho Bu. Oke, bener kok. Itu mic-nya ada. Mana Bu?
Sudah Pak. Sampun? Ya. Jadi ini harus jadi pelajaran buat kita. Nanti di pertemuan mendatang dosa besar selanjutnya adalah laki-laki yang membiarkan istri yang berbuat serong atau deus. Di sini juga bukan cuma serong saja, tapi berbuat maksiat apapun. Maksiat ketika laki-laki sebagai suami kok membiarkan anak istrinya melakukan maksiat. Mereka melakukan maksiat kok tidak diingatkan, mereka tidak diajak ngaji, mereka tidak diajak kebaikan, masuk di dosa besar selanjutnya. Ya itulah tanggung jawab laki-laki ada di situ. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.